إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون sidang salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama Islam kepada umat manusia sebagai panduan, pedoman dan prinsip hidup bagi mereka yang mencita-citakan kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan sebuah panduan di dalam agama Islam berupa wahyu yang berwujudkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi setiap penganut agama Islam untuk mempelajari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bercerita tentang penyesalan penghuni neraka di dalam surat Al-Mulk ayat ke-10. Allah menyatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, yaitu para penghuni neraka, jikalau sekiranya dahulu di dunia kami mau mendengarkan dan memikirkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kami tidak akan pernah termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah berbicara dalam ayat ini tentang penyesalan salah satu manusia tatkala dia dimasukkan ke dalam api neraka karena keengganan dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, keengganan hatinya untuk memahami sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah juga berbicara tentang orang-orang yang tidak mau mendatangi ilmu, tidak mau mendekat kepada ilmu. Allah Azza wa Jalla menjadikan syaitan sebagai teman dekat mereka, dan setan pasti akan menyesatkan mereka. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-36 sampai 37 Allah menyatakan wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka kami akan mengadakan bagi dia syaitan yang selalu menyertainya dan menjadi temannya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan setan itu pasti akan menyesatkan mereka dari jalan Allah, dan mereka mengira bahwasanya diri mereka berada di atas petunjuk dan berada di atas hidayah. Ibadallah,
Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini dalam tafsirnya menyatakan ay yata'ama wa yataghafal wa yu'rid, sifat orang-orang yang menjauh dari ilmu, dari jalan ilmu, mereka adalah orang-orang yang membutakan diri, mereka orang-orang yang melalaikan diri, dan mereka orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah mengancam orang-orang yang tidak mau belajar, meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Allah jadikan mata penglihatan mereka buta tatkala manusia digiring di padang mahsyar oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Dalam surat Thaha Allah menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya lah kehidupan yang sempit, dan kami akan menggiringnya dan menghimputnya dalam keadaan buta pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Bukankah di dunia aku memiliki penglihatan dan pandangan? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah di dunia ketika ayat-ayat kami datang kepada dirimu, namun sebaliknya engkau melupakannya, demikian pula pada hari ini engkau akan dilupakan. Maka ibadallah, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah beban. Menuntut ilmu adalah suatu keharusan, bukan suatu yang disepelekan dan diremehkan. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, salah satu senjata pamungkas iblis, tipu daya yang paling utama yang mereka pergunakan untuk menyesatkan anak manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, i'lam anna awwala talbis iblis 'ala an-nas sadduhum 'anil ilm. Ketahuilah, tipu daya iblis yang pertama kali atas manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu agama. Li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi adh-dhalami kaifa syaa. Karena ilmu agama adalah cahaya. Apabila iblis berhasil memadamkan cahaya itu, maka ia akan leluasa menenggelamkan seorang hamba di atas gelapnya kesesatan. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, tidak mau mendengarkan wejangan-wejangan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab Tawalid Ta'nis, man la yuhibbul ilm la khaira fih. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Wala yakun bainaka wa bainahu sadaqatun. Dan jangan sampai ada antara dirimu dan dia keakraban dan pertemanan. Ibadallah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang berjalan di atas jalan ilmu, di atas ilmu syar'i, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas agama Islam dan di atas tauhid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المجرمين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.